Pernah dengar Imam Al-Bukhari? Imam Al-Bukhari, Anda yang punya kitabnya, Fathul Bari namanya. Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lihat jilid yang pertamanya, halaman 631, di paragraf ketiga, baris 1 sampai dengan baris 9. Itu ada kisah yang sangat luar biasa. Al-Bukhari nama aslinya siapa? Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad, ya. Punya bapak namanya Ismail, kakeknya namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khurasan, negara Uzbekistan sekarang. Ya. Ya. Di Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Ja'fi Al-Bukhari. Jadi Al-Bukhari itu nama daerahnya. Ya. Saya mau cerita singkat saja. Saya ingin gambarkan bagaimana ilmu tazkiyatun nafas diterapkan. Nanti ibu bisa praktekkan, Bu. Ibu bisa praktekkan. Pak, maaf, Al-Bukhari itu sejak kecil matanya buta. Begitu beliau lahir, tumbuh 2 tahun, itu matanya buta. Matanya buta. Tapi Masya Allah, ibu bapaknya itu selalu melakukan amalan, mendekat kepada Allah, dan punya cita-cita anaknya ini mesti tumbuh menjadi anak yang soleh. Mesti tumbuh jadi anak yang soleh. Di saat anaknya wafat, Masya Allah, ini istrinya masih memegang teguh, ya, komitmen diantara suami dan istri itu. Anak saya mesti berhasil. Single parent, Bu. Ya, single parent. Maka Masya Allah, saat mulai tumbuh dalam keterbatasan matanya buta, sudah ikhtiar sana sini, tidak sembuh-sembuh. Tapi perhatikan, ketakwaan orang tua yang seringkali memohon kepada Allah itu berdampak pada penjagaan Allah. Anda titipkan anak kepada Allah, maka Allah akan jaga sepanjang hayatnya. Bapak ibu misalnya rawat di rumah ini, ya, kalau di rumah bisa kelihatan, keluar dari rumah siapa yang rawat? Siapa yang perhatikan, yang mengawasi? Itu nggak ada kecuali Allah. Ya. Yang paling menarik, ini ayat ditunggangi oleh ibunda dan ayahanda Al-Bukhari. Saat lahir bapaknya meninggal, tapi doanya nggak pernah putus. Perhatikan, Al-Bukhari buta mata fisiknya, disebut dengan basar, nggak bisa lihat. Tapi Allah ganti dengan mata hatinya, tajam sekali. Itu kalau beliau dibacakan satu kalimat misalnya, di sepanjang halaman begini, itu bisa diulang titik komanya bahkan tanpa keliru sedikit pun. Al-Bukhari, saking tajamnya mata hatinya. Nah, yang mau saya sampaikan, satu ketika beliau datang ke majlis Qur'annya, ya, kemudian belajar dengan gurunya, belajar Quran. Saat itu dibacakan surat Qaf, surat ke-50. Saat dibacakan, ya, selesai gurunya membacakan, bertanya, man hafizah? Siapa yang telah hafal, katanya. Tiba-tiba anak kecil usia 4 tahun, ya, sedangkan teman-temannya lebih daripada itu usianya, mengacungkan tangannya dan dia buta matanya. Dia katakan, Syekh, hafiztu ala zahri qalbi. Saya sudah hafal dalam jiwa saya. Saya sudah hafal dalam kepala saya. Ya. Jadi ada orang yang hafal di luar kepala, ya, ada orang yang hafal di dalam kepala. Ya, hafalan terbagi 2, ya. Hafal di luar kepala, itu belum masuk, ya. Ada yang hafal di dalam kepala. Nah, Al-Bukhari ini dibacakan sekali bacaan, kata beliau, saya sudah hafal. Gurunya bingung. Ada orang bisa melihat mushafnya dipegang belum hafal, ini anak gak bisa lihat sudah hafal. Kata gurunya, ta'ali bunai, maju sini, iqra, bacakan. Allah, bukan hanya kalimatnya, tapi makhrajnya, sifat hurufnya itu persis seperti gurunya yang membacakannya. Langsung dipeluk oleh gurunya, dikatakan padanya, perhatikan kalimatnya, minal an tadrusul hadis. Mulai hari ini Ananda mesti belajar hadis. Itu senangnya luar biasa, Bu, Pak. Karena gurunya paham kalau Quran dimudahkan oleh Allah, pasti mudah bagi anak ini. Menghafal hadis saja begitu mudahnya, Masya Allah. Maaf, dibacakan Quran saja begitu mudahnya, karena Quran itu dijamin. Ya, 4 kali diulang dalam Al-Quran sendiri. Tadi saya bacakan juga, Quran surah 54, ya. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami sudah mudahkan Quran untuk diingat. Ya. Prinsip gurunya, bagi kamu Quran mudah, hadis pelajari. Lihat poinnya, ya. Pulang ke rumahnya, bertemu dengan ibundanya. Kata Al-Bukhari kecil, ummi, bu, tadi terjadi begini. Ya. Begini, ibunya senang luar biasa. Ya. Perhatikan, Al-Bukhari mulai berkata, di sini keajaibannya. Kata Al-Bukhari kecil, ummi uridul hadis. Ma, saya ingin belajar hadis. Kata ibunya, Ananda punya keterbatasan, iktafi bil Quran tsummal hadis. Cukupkan dulu dengan Al-Quran, setelah itu Anda belajar hadis. Lihat kata Al-Bukhari kecil, saking inginnya belajar, la uridul hadis, tidak, ma, tetap saya ingin belajar hadis.
Maka anak ini dalam keadaan demikian mencari meraba-raba pintu buka kamarnya. Ibunya melihat sedih luar biasa, masuk ke kamarnya. Maka beliau masuk ke dalam mihrab, jadi situ berdoa, memohon kepada Allah. Perhatikan kalimatnya, perhatikan kalimatnya. Saya ingin tampakkan, Yal basir, yalladzi ala kulli syai'in qadir, a'id basiratak. Yal basir, ya Allah yang maha menatap dengan tajam sampai kedalaman hati manusia. Ya, perhatikan, yalladzi ala kulli syai'in qadir, yang tidak pernah ada batas dari kuasa-Mu. A'id basiratak, mohon kembalikan penglihatan anak saya. Yang luar biasa saat ibundanya berdoa dalam tangisannya, capek, mengantuk, lantas tidur, itu Al-Bukhari sedang asik mengulang surah Qafnya. Di ibunya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari sampai di ayat ke-22 surat Qaf. Ya. Qad kunta fi ghaflatin min hadza. Dulu pandanganmu enggak bisa lihat, tertutup. Fakashafna anka ghita'aka. Mulai hari ini akan dibuka kembali pandanganmu. Wa basarukal yauma hadid. Ibunya menyebut Yal Basir, Al-Bukhari menyebut wa basar. Basar itu kan pandangan fisik. Wa basarukal yauma hadid. Mulai hari ini pandanganmu akan kembali menatap tajam. Itu ayat di akhirat diturunkan oleh Allah, karunia di muka bumi. Ketika selesai baca itu, tiba-tiba terbuka pandangannya. Saking kagetnya lompat beliau. Dikejar ibundanya, Umi, kaget ya, sampai dibangunkan. Laqad ra'ait, saya bisa lihat, saya bisa lihat. Kata ibundanya, rubbama ra'aita biqalbik, Nanda mungkin lihat dengan hati. La, bal bi'aini, saya lihat dengan mata saya. Ya. Ibu pakai pakaian begini, di samping kita ada benda ini, sampai dipeluk oleh ibundanya, bertangisan keduanya, dan sejak saat itulah kemudian mulai rajin menghafalkan hadis Nabi SAW sampai menuliskan Sahih Al-Bukhari 16 tahun itu. Ya, 16 tahun ditulisnya itu Al-Bukhari. Ya. Jadi maksud saya, ada kebaikan-kebaikan besar yang kita dapatkan. Kalau fisik sudah tidak berfungsi, mintakan kepada Allah dengan yang lainnya. Ya. Dan doa itu yang paling tajam, paling tajam.